Jaksa buas, jaksa ganas. Jaksa tidak puas, jaksa banding putusan hakim. 1. Kasus Mega Mendung. Tuntutan jaksa penjara 10 bulan dan denda 50 juta rupiah. Putusan hakim denda 20 juta tanpa penjara. 2. Kasus Petamburan. Tuntutan jaksa penjara 2 tahun dan pencabutan hak berorganisasi selama 3 tahun. Putusan hakim penjara 8 bulan dengan potong masa tahanan tanpa pencabutan hak berorganisasi. Jaksa Kamis pikir-pikir, hari Jumat langsung banding. Pesanan atau tekanan? JPU banding dengan perspektif bahwa HRS telah melakukan kejahatan protokol kesehatan, kan dalam perspektif jaksa itu adalah kejahatan, maka sesungguhnya sangat aneh sekali karena banyak pihak yang melakukan hal yang sama, termasuk Presiden Jokowi. Yang terbaru adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, termasuk menantu dan putra Jokowi sendiri. Ada yang ngotot agar IBHRS di penjara lama. Cuitan Dias Hendro Priyono, staf sus Presiden bidang intelijen, adalah bukti adanya operasi intelijen yang ingin kerjai IBHRS. Ayo rapatkan barisan untuk revolusi lawan kezaliman. Perubahan politik ke depan itu. Bayangkan misalnya, saya coba bikin imajinasi itu. Ada perubahan politik minggu depan itu. Kasus Habib Rizik belum diputuskan, masih banding misalnya. Lalu Habib Rizik akhirnya dipercepat prosesnya, lalu dihukum itu. Begitu terjadi perubahan politik, yang ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia juga melakukan kerumunan, maka berlakulah prinsip stare decisis. Walaupun prinsip itu prinsip Anglo-Saxon, tapi publik menghendaki itu. Khofifah berikutnya tuh. Jadi Bung Rocky ini pernah kuliah juga di Fakultas Hukum kalau tidak salah ya? Saya dulu mengajar teori hukum dan filsafat hukum. Luar biasa. Dalam sistem demokratis, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik itu harus dihormati. Tapi dalam sistem otoriter, itu bagaimana sebetulnya semua oposisi itu dihabisi. Terutama interlocking to maintain their power in 2024. Apalagi di dalam konteks politik di Indonesia itu ada kenapa saya tadi katakan kok ringan, musiknya berat. Kenapa berat? Karena kan Habib Rizik dianggap mengganggu terus koalisi oligarki politik dengan oligarki ekonomi di Republik ini, misalnya kayak gitu kan, mengkritik. Kenapa? Karena DPR-nya sendiri sudah tidak berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Nah, mestinya berat sampai kemudian 2024 supaya tidak mengganggu. Kok ringan? Tapi kan belum selesai. Jangan sampai kemudian ada shock lanjutan. Yang kapan? Tanggal 3 ya? Yang Bumi. 2 minggu lagi. Nah, 3 minggu lagi. jadi Tapi ini kita akan apa bicara setelah sebetulnya ini. yang akan terjadi, begitu kan? Apa ini sebetulnya cuma rakyat cuma dikasih ringan-ringan, nggak taunya nanti ada penggunaan tadi apa? Aturan tahun 46 yang itu nanti dianggap memberatkan. Tapi intinya adalah semuanya ini kan sebetulnya kasus politik gitu loh. Jadi kalau kita hanya bicara tentang hukum, maka jadi coba dilihat dijelaskan dulu hukumnya itu apa. Makanya Bu kasusnya Husnul diundang di sini untuk bicara perspektif politik. Jadi begitu, karena Habib Rizik adalah tokoh alternatif oposisi. Kalau Rocky biasanya selalu bicara pindah kekuasaan dari istana ke Petamburan, dan bagaimana caranya menghentikan langkah-langkah sebagai tokoh pemersatu oposisi di sini. Nah, jadi dalam negara yang otoriter dia akan menggunakan segala cara. Aparatus digunakan, birokrasi digunakan, anggaran digunakan, termasuk pasal-pasal hukum digunakan. Nah, hari ini pasal-pasal hukum itu digunakan. Aparatus digunakan apa? Karena rentetannya tidak hanya cuma pengadilan Habib Rizik tentang prokes saja, tapi ada kasus KM50, ada kasus-kasus yang lain. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang memang secara politik, ini pertanyaan kita semua, terutama Bung Rocky atau yang kemarin terlibat di 98.
kemana sebetulnya tujuan kita waktu itu ASI ini? Apa kita going back again to the square one, balik lagi ke authoritarianism, atau kita melangkah, atau demokrasi kita akan itu melangkah kemana? setelah ini, setelah break. Mengenai kasus prokes betul banyak yang memang ditindak, tapi sekali lagi sepengetahuan saya, tadi saya mendengar di Tegal ya, di Tegal itu Pak Edi Susilo itu tidak ditahan, kemudian tuntutannya perlu diketahui juga nih kalau ada yang belum tahu, tuntutannya adalah percobaan 4 bulan, pasalnya sama dengan pasal Habib Rizik 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, sama gitu. Artinya yang tadi ditanyakan atau ditegaskan oleh Abang Tengku Nasrullah, guru saya, senior saya tadi, itu menjawab tadi. Artinya kalau kita bicara equality for the law yang tadi Ibu Husnul juga cerita, ini juga menjawab 4 bulan percobaan tuntutannya dan beliau tidak ditahan. Lalu tadi menarik masukan dari abang saya tadi Pak Tengku Nasrullah bahwa harusnya kita membahas semua ya, bukan cuma egois tanda petik Habib Rizik. Nah problemnya saya di sini kuasa hukum dari Habib Rizik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau semua bagian tim hukum semua, artinya proses Habib Rizik juga kita yang komentari, kita yang berpendapat, nanti pendapat ahli hukum yang lainnya nggak ada kan, seperti itu. Justru mungkin nanti ketika saya bukan jadi kuasa hukum, mungkin saya bisa berpendapat sama dengan Bang Tengku Nasrullah. Tapi anyway, saya sangat berterima kasih tadi masukannya Bang Tengku Nasrullah. Insya Allah kita lebih komprehensif dalam menyikapi soal keadilan, bukan cuma semata-mata Habib Rizik seorang. Kemudian yang lainnya terkait prokes ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini masih berproses, karena seperti kita tahu jaksa Jumat kemarin sudah menetapkan ya bahwa mereka akan banding dan sudah menyatakan pengadilan. Sedangkan kami di sini masih berdiskusi lebih lanjut terkait dengan keputusan mau mengajukan banding atau tidak terkait dengan respon dari jaksa tersebut. Seperti itu. Itu sih singkatnya, Abang. Saatnya buktikan cinta. Ayo persiapkan diri, atur strategi, berbondong-bondong datangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kawal full 3 sidang, tuntutan, pledoi, vonis. IBHRS Habib Hanif Alatas, Dr. Andi Tatat dalam kasus Rumah Sakit Umi, Kota Bogor. Mulai Kamis 3 Juni 2021 jam 9 pagi sampai dengan selesai. IBHRS dan kawan-kawan tidak pantas dihukum penjara walau sehari. Karena pelanggaran prokes bukan kejahatan. Bebaskan IBHRS dan kawan-kawan tanpa syarat.